Lisa ya? Iya Mbak. Mohon perkenalkan diri dulu Mbak. Nama saya Farlisa Pencahyani. Iya. Saya lulusan SMK Muhammadiyah Lebak Siu dan sekarang kerja di Apotik Yomani. Sebagai TTK ya? Pengalaman Mbak di apotek itu biasanya kayak misal pelayanan atau medikasi ada pernah kesalahan enggak? Karena sih paling kalian memberiin itu Mbak sama ngambilin obat. Biasanya kadang salah. Salahnya itu biasanya kayak obat-obatan masa atau gimana? Kayak obat-obat biasa, obat warung kayak gitu. Obat warung. Kebanyakan kan yang beli warung. Iya sih. Biasanya tuh kalau pasien ke apotek mengeluhkan apa? Di apotek Mbak itu kayak pakai obat-obatan kayak apa ya Mbak? Biasanya maksudnya kayak penyakit apa gitu, terus obat-obatannya apa, kayak apa, obat bebas terbatas gitu. Biasanya sih pakainya kadang banyak racikan. Kalau yang generik Mbak, kayak obat sakit pinggang, sakit gigi kayak gitu, sakit kepala. Biasanya pakainya. Dan kalau yang kolesterol, asam urat biasanya pakainya racikan, nanti diracik dulu sama apoteker. Berarti itu ya Mbak, rata-rata itu umurnya yang udah lansia terus kayak 40 ke atas gitu ya? Atas. Tapi biasanya ada nggak sih Mbak kayak anak muda gitu tapi kayak maksudnya mau membeli obat-obat yang biasanya kan komik itu kayak buat ya Mbak tau lah ya, terus kayak golongan-golongan obat yang efeknya tuh kayak sedatif atau apa kayak gitu, pernah nggak masih buat mempersalahgunakan obat kayak gitu? Banyak sih Mbak sekarang, kayak komik, Maxil itu yang lainnya, penting mau banyak. Berarti kalau kayak gitu apa yang dilakukan TTK? Membatasi maksimal satu Mbak. Satu apa? Satu biji. Satu biji doang. Satu lembar lah. Satu lembar. Biasanya nanti ditanyain ya, Iya. mau pembeliannya mau apa kayak gitu, ini buat apa. Biasanya tuh kalau misal pasien mau membeli obat ya Mbak, kayak obat-obatan generik atau paten itu biasanya bagaimana, kayak atau dibatasi berapa lembar atau berapa pot kayak gitu? Kalau dari atasnya sih sebenarnya maksimal 3 lembar Mbak, nggak bisa satu pok itu. Karena ordernya juga susah sekarang kalau obat-obat paten gitu. Membatasi sih maksimal 3 lembar lah. 3 lembar itu biasanya pasien kayak mau memintanya banyak gitu. Iya. Terus juga nggak dianjurkan juga ya, takutnya nanti kayak bisa lakukan kesalahan juga. Tapi kan kalau kadang ya Mbak, ada tuh kayak pasien misal minta obat tapi kan itu tanpa resep dokter. Nah tanpa resep dokter itu kayak misal dexamethasone kan. Dexamethasone itu kan kayak efek sampingnya mungkin kayak orang yang ada asma itu kan nggak dianjurkan ya Mbak. Biasanya tuh gimana? Kalau Dexa sih sekarang ini nggak pakai resep Mbak, kecuali antibiotik. Baru pakai resep sekarang. Kan kebanyakan beli antibiotik Mbak. Tapi sekarang harus pakai resep semua sih rata-rata. Iya sih. Nggak bisa bebas. Kalau antibiotik itu dimaksimalin berapa lembar? Tergantung resep sih Mbak. Tergantung resepnya. Soalnya ada yang mau kayak tetangga saya kan, kayak katanya saya beli apotek itu bebas kok gitu, dan resep dokter dilayani kayak gitu kan. Tapi mungkin tergantung apoteknya juga ya Mbak. Mbak biasanya tuh kan ada pasien yang habis periksa di dokter gitu kan biasanya, terus kan dapat obat biasanya kayak wah saya cocok nih di sini gitu kan obatnya, terus coba nanti saya mau beli lagi biar nggak periksa lagi, kan mending kita kayak mau yang instan aja di apotek lah kayak gitu kan ya. Kalau misal di dokter kan kayak susah daftar, susah nunggunya lama gitu kan. Kalau di apotek kan cepet ya Mbak. Biasanya tuh di resepnya obat-obatan apa aja yang boleh saat itu yang resep dari dokter terus beli di apotek? Biasanya sih pasien bawa itunya yang Mbak, contoh lembaran obat ya, terus Mbak beli ini misalnya sekiranya kayak antibiotik kan nggak dilayanin, tapi kayak obat paten generik masih bisa.
Oh, berarti kayak khusus antibiotik terus kayak obat-obatan tertentu kayak gitu nggak dilayani nggak ya? dilayani, harus pakai resep. Harus pakai resep. Jadi kayak obat bebas kayak pakai generik kayak misal Dexa, CTM, paracetamol itu masih bisa Masih ya bisa. Mbak? Kayak misalkan ada tuh Mbak pasien yang kayak penyakitnya TM TM tipe 1 2 kayak gitu kan, kadang kayak apa sih, obat-obatan yang lumayan berat gitu penyakitnya itu biasanya diresepin enggak? Enggak sih, biasanya kalau obat diabetes, obat tensi, obat kolesterol itu enggak diresepin. Kayak darah tinggi gitu Iya, enggak ya? bebas, masih bebas sih. Masih bebas ya. Mbak biasanya kan kalau misal ada pasien mau membeli obat di apotek, terus kan kayak kekeh nih, Mbak mau beli ini harus dapet kayak gitu kan biasanya kan, tapi kadang kayak ada obat-obatan yang tidak bisa bebas kayak gitu kan. Itu sebagai PTK bagaimana Mbak menanggapinya? Kalau dari apotek sih lebih merekomendasikan ke dokter ya Mbak, karena itu kan nggak sembarangan. Iya. Masih Mbak biasanya kan ada pasien yang mau membeli obat, kadang ibu-ibu atau bapak-bapak kayak gitu kan yang tidak tahu tentang kayak obat-obatan misal bahaya atau enggak walaupun tanpa resep kayak gitu kan, tapi kan biasanya ada yang kekeh mau meminta obat mau dilayani kayak gitu kan, biasanya itu tanggapan TTK terhadap masalah kayak gitu tuh gimana? Biasanya sih kalau saya lebih merekomendasikan ke dokter ya Mbak, kalau kayak harus pakai resep sih, soalnya kan itu kan nggak sembarangan ya. Ngomong baik-baik, terus ini Pak, lebih baik Bapak periksa ke dokter dulu, misal kalau nggak ada baru pakai resep terus ditebus ke apotek gitu. Iya, kayak biar maksudnya kan obat-obatan gitu wajib kayak resep, terus kadang pasien itu udah dijelasin mungkin kayak gitu itu nurut enggak Mbak? Ya sebagian ada yang masih ngotot sih Mbak. Oh kayak gitu ya, Iya. mau kayak tetap mau dilayani ya Mbak. Biasanya kan apotek kayak misalnya mau stok obat kan belinya kayak di PPFK gitu ya. Nah pernah nggak sih ada kayak kesalahan atau keliruan tentang obatnya yang Jarang sih dipesan? Mbak, jarang. Biasanya kalau barang mendekati ED, kadang bisa pesen 3 ya Mbak, 2 udah betul, ED-nya masih lama, terus satunya mendekati biasanya diretur. Ya. Sama kesalahan sih, kayak misal pesan obat ini terus yang datang obat ini kayak gitu, terus nanti diretur. Oh berarti kayak keseliruan kayak Iya, gitu ya Mbak. keliru. Berarti nanti kan itu dikembaliin. Berarti nanti obatnya itu kayak langsung dikembaliin kayak gitu ya. Enggak Iya, kayak nunggu-nunggu kayak gitu kan. enggak. Oh, terus Mbak saya mau nanya lagi tentang kayak kesalahan yang tadi kayak keliruan obat atau apa itu bisa dijelasin nggak? Kalau kekeliruan sih biasanya enggak ya Mbak, soalnya kan begitu barang dibeli kan langsung diinput soalnya. Kadang ada yang ngotot, bahwa kan saya beli ini terus salah kata mama saya mintanya yang ini. Tapi dari apotek sih nggak boleh Mbak, soalnya kan udah diinput, udah masuk gitu. Iya berarti udah SOP ya Mbak. Iya, Makanya kayak barang yang udah dibeli itu nggak bisa dikembaliin kembalikan. gitu kan. Terus kan biasanya kayak setiap kayak pengeluaran obat itu kan langsung diinput ya kayak pengeluaran obat walaupun 1 biji aja itu harus dicatat ya. Iya dicatat, biasanya langsung dicatat. Takutnya itu kayak misalkan kalau misal datanya nggak bener, misal nih obat kok nggak ada 1 padahal kan penggunaannya segini, nanti kan pasti dipertanyakan ya gitu ya setiap bulannya kayak gitu. Misal kayak stop opname gitu berapa Mbak? Biasanya 2 minggu sekali sih 2 minggu sekali. stok opnam, karena kan setiap hari kasir selalu dihitung, biasanya ada lebih ada kurang, bisa lebih uangnya ditaruh gitu, terus dikumpulin nanti buat mengganti SO, barang yang SO yang umin gitu sih Mbak. Oh iya berarti udah diatur sendiri-sendiri Iya. gitu ya Mbak, jadi enak gitu kan. Pelayanan di apotek
biasanya kayak resep yang mau meminta obat-obatan generik patennya gitu ya mbak. Terus kayak keliruan obat sama kayak returan obat yang misal yang keliru, biasanya tuh contohnya kayak pesen obat A nanti datangnya yang B tapi nanti langsung dikembalikan lagi. Terus kayak obat yang disalahgunakan juga tapi termasuk masih aman lah ya mbak ya. Ya udah segitu aja, terima kasih atas kesempatan yang mbak berikan kepada saya. Mohon maaf kalau misal ada kesalahan dari ucapan kata atau apa yang mbak. Audio Jungle.